Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk dosen pengampu saya yaitu Bu Desi Arwina Saragi selaku dosen Sejarah Sastra Indonesia yang memberi saya Rio Ferdinand dengan NIM 25 10 10 7039 tugas membuat podcast mengenai sejarah sastra ya. Eh, Kebetulan saya di sini sudah ditemani narasumber saya yaitu Ahmad Faiz Bakri. Sekali lagi terima kasih ya Faiz sudah hadir di tempat ini jauh-jauh dari Bandung sampai sini. Kebetulan juga di belakang kamera ada teman saya Pak Ari yang bantu menyeting kamera. Ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai. Di podcast saya kali ini saya mengambil tema kesusastraan Melayu. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kesusastraan Melayu kepada Ahmad Faiz Bakri. Dimulai dari pertanyaan yang pertama. Faiz, Ya, Rio. apa sih yang dimaksud dengan sastra Melayu ini? Sastra Melayu itu adalah sastra yang ditulis atau diucapkan dalam bahasa Melayu, mencampur warisan budaya, lisan seperti dongeng, pantun, peribahasa, dan tulisan hikayat, syair, sejarah Melayu yang menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu tradisional. Berkembang dari abad ke-16 hingga modern dan menjadi bagian penting dari identitas serta budaya Nusantara. Karya ini awalnya disebarkan secara turun-temurun, tapi ini banyak tersedia dalam bentuk cetak, seringkali anonim, dan karya akan hiasan seperti nilai-nilai budi pekerti. Baik, jadi seperti itu ya Pak Is. Jadi sastra Melayu itu pokoknya ditulis mengenai dengan bahasa Melayu. Terus, sastra, boleh, silakan Bapak. Sambil Nah, sastra Melayu ini juga nantinya akan berkembang menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu tinggi. Nah, itu tuh nenek moyang bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya mengapa sih sastra Melayu ini penting disebut sebagai sastra Melayu klasik? Sastra Melayu disebut klasik karena merupakan karya sastra. Oke, jadi sastra Melayu disebut klasik karena merupakan karya sastra lama yang lahir dari masyarakat tradisional Melayu sebelum era modern, yang dicirikan dengan gaya bahasa Melayu lama. Sering itu anonim, terus istana sentris, disebarkan secara lisan atau turun-temurun, kayak peribahasa, dan mengandung unsur kemustahilan serta pesan moral yang kental dengan adat istiadat serta kepercayaan setempat seperti dalam hikayat, pantun, dan syair. Pertanyaan selanjutnya Pak Is, bagaimana sih pembagian periode sastra Melayu ini menurut Hollander? Menurut J.J. de Hollander, itu dia seorang ahli bahasa dan sastra. Melayu terbuka. Pembagian periode sastra Melayu secara umum dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu periode sastra Melayu klasik. Periode ini mencakup karya sastra yang berkembang sebelum kedatangan pengaruh modern. Biasanya berlangsung dari abad ke-7 hingga awal abad ke-20. Dia punya ciri-ciri khas kayak bersifat anonim. Bersifat anonim itu tidak diketahui pengarangnya. Betul. Terus yang kedua, didaktis, itu memberi pelajaran moral atau agama. Terus yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu kuno atau klasik dan seringkali bersifat istana sentris, berlatar belakang kehidupan kerajaan. Periode sastra Indonesia modern, periode ini dimulai sekitar tahun 1920, sering dikaitkan dengan berdirinya Balai Pustaka, yang menandai transisi dari sastra lisan
dan klasik ke sastra tulisan modern dengan pengarang yang jelas, tema yang lebih beragam, dan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih terstruktur. Hollander sendiri dikenal karena menyusun buku pedoman bahasa dan sastra Melayu yang menjadi acuan penting dalam studi. Jelas banget ya. Itu. Nah, lanjut ke pertanyaan keempat. Faktor apa aja sih yang menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha tidak meninggalkan banyak karya sastra tulis Melayu? Pertanyaan bagus. Pengaruh Hindu-Buddha tidak meninggalkan banyak karya sastra melalui sastra Melayu yang bertahan hingga kini karena bahan penulisan yang mudah rusak dan peralihan wilayah ke era Islam yang membawa tradisi penulisan baru. Faktor-faktor utama yang menyebabkan kelangkaan karya sastra tulis Melayu dari periode Hindu-Buddha meliputi itu kayak bahasa penulisannya tidak tahan lama. Karya sastra pada masa itu umumnya ditulis di atas bahan-bahan organik seperti daun lontar, kulit kayu atau bambu yang sangat rentan terhadap kelembapan, serangga, Betul sekali, betul. dan iklim tropis Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak naskah asli musnah seiring waktu. Jadi seperti itu ya. Jadi ditulisnya di alat-alat seadanya, makanya kawan hilang seperti itu. Baik, sangat jelas ya. Pertanyaan berikutnya yang kelima, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara dongeng, legenda, mite, dan sage. Perbedaan utamanya terletak pada fokus dan tingkat. Kepercayaan. Dongeng adalah fiksi murni untuk hiburan. Mite atau mitos, cerita sakral tentang dewa atau makhluk supernatural yang dipercaya benar oleh penganutnya. Terus legenda kisah asal usul tempat atau peristiwa dengan tokoh manusia biasa. Gitu. Baik, sangat jelas. Pertanyaan berikutnya, sebutkan keunikan sastra Melayu dari segi bentuknya, isinya, dan penyampaian. Keunikan sastra Melayu terletak pada bentuk yang kaya akan puisi, terikat seperti pantun dan syair. Isinya yang sangat erat dengan ajaran moral, sejarah, dan nilai-nilai Islam, serta penyampaian yang sebagian besar disampaikan secara lisan dalam berbagai upacara adat. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih sastra Melayu ini sering diawali dengan kata-kata syahdan sama arkan? Kenapa sih Menggunakan kata-kata seperti hatta, syahdan, atau arkian? Iya, arkian. Maaf ya. Dalam sastra Melayu klasik bertujuan untuk menandai ciri bahasa arkhais atau disebut kuno dan berfungsi sebagai konjungsi atau kata sambung ekstra tekstual yang mengindikasikan urutan waktu atau dimulainya suatu bagian cerita. Berikut adalah alasan dan fungsi utama penggunaannya. Penandaan bahasa klasik atau arkhais itu penggunaannya kosakata yang sudah tidak lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari, yang dimana memberikan sentuhan tradisional dan mempertegas bahwa karya tersebut berasal dari masa lalu, yaitu periode sastra Melayu klasik. Konjungsi tempora yang kedua itu katakan ini berfungsi sebagai penanda kesinambungan narasi, menunjukkan transisi peristiwa atau latar baru dan membantu alur cerita mengalir secara beruntun. Nah, kalau kata umumnya digunakan untuk menandai dimulainya babak baru atau peristiwa penting dalam cerita. Seiring diartikan sebagai makna atau sesudah itu. Terus syahdan
digunakan untuk menarik perhatian pembaca atau pendengar pada suatu peristiwa penting. Peristiwa penting berikutnya seiring diartikan sebagai konon, terus ada pun atau kemudian. Selanjutnya ada artian atau alkisah atau juga sebermula. Berfungsi serupa sebagai kata pangkal ayat atau konstruksi yang mengawali cerita atau pada menandakan permulaan atau kelanjutan narasi, misalnya pada mulanya atau setelah itu. Gaya khas sastra itu ciri kebebasan ini bukan bagian integral dari gaya penulis hikayat dan sastra lama yang terikat pada aturan dan istiadat penulis zaman yang berbeda dengan kaidah penulisan modern. Nilai sejarah dan budaya kehadiran kata-kata ini juga menunjukkan nilai sejarah yang kuat dan pengaruh budaya tertentu seperti Arab dan Hindu yang masuk dalam khazanah sastra Melayu pada masa itu. Jadi seperti itu ya, sangat detail sekali jawabannya dari saudara Maris. Nah, pertanyaan terakhir ini yang tentunya berkaitan dengan masa Indonesia sekarang ini. Menurut pendapat Fadis, apakah nilai-nilai dalam sastra Melayu ini masih relevan dengan kehidupan modern kita saat ini? Tolong dijelaskan. Oh, sangat. Nilai-nilai dalam sastra Melayu tetap sangat relevan dengan kehidupan modern. Meskipun konteks zaman telah berubah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan abadi, sehingga masih dapat menjadi panduan dalam menghadapi tantangan kontemporer. Kerelevasian dapat dijelaskan melalui beberapa aspek utama. Yang pertama itu pentingnya budi pekerti dan etika. Sastra Melayu klasik seperti hikayat dan pantun sangat menekankan konsep budi pekerti, sopan satu, integritas dan moralitas. Di dunia modern yang seringkali serba cepat dan individualis, penekanan pada etika, rasa hormat, dan tanggung jawab sosial itu sangat diperlukan untuk menjaga keharmonisan hubungan interpersonal dan profesional. Nilai kekeluargaan dan komunitas banyak karya sastra menyoroti tentunya ikatan keluarga, solidaritas sosial dan gotong royong dalam masyarakat modern yang terkadang mengalami kerenggangan sosial akibat kesibukan nilai-nilai ini berfungsi sebagai pengikat akan pentingnya dukungan komunitas dan hubungan yang kuat, kearifan lokal dan hubungan dengan alam. Sastra Melayu sering mencerminkan hubungan yang erat antara manusia dan alam sekitarnya, terus mengandung kearifan lokal mengenai keberlanjutan dan rasa syukur. Di era krisis iklim kayak gini dan kekhawatiran lingkungan, pandangan ini relevan kembali sebagai inspirasi untuk gaya hidup yang lebih sadar lingkungan. Terus urusan moral dan refleksi diri itu cerita-cerita dalam sastra Melayu sering kali syarat dengan pesan moral, mengajarkan tentang keadilan, kesabaran, keberanian, kayak gitu. Wah, sangat jelas sekali ya. Jadi nilai-nilai dari sastra Melayu ini masih sangat relevan untuk dibawakan ke masa modern kita saat ini. Ya, tentu saja seperti menghormati yang lebih tua, lebih sopan dalam berbicara, dan lain-lain. Langsung saja dari akhir podcast ini saya ingin sekali lagi memberi ucapan terima kasih banyak bagi saudara Bais yang sudah hadir di tempat ini, jauh-jauh datang dari Bandung. Dan tentunya saya ingin memberi ucapan terima kasih untuk Bu Desi Karina Saragi selaku dosen pengaku dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia.
seperti tentunya materi yang dibawakan tadi semuanya sangat daging semua ya. Ya. Baik. Dan akhir kata, bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Saya pamit undur diri, Joe Perdindo. Saya Jen Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.